Pergi ke pesantren, ngelihat kasur anaknya tipis, nangis. Pergi ke pesantren, ngelihat anaknya tidak makan teratur, nangis. Ibu selalu merenungkan anaknya dalam hatinya, tapi bapak memikirkan anaknya dalam akal pikirannya. Betul? Maka kalau hati ibumu masuk ke dalam dirimu, otak akal bapakmu masuk ke dalam dirimu, kau berenung dengan hati ibu, kau berpikir dengan otak ayah, maka kau orang yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Inilah kesempurnaan kasih sayang ayah dan ibu. Contohnya adalah santri-santri yang ada di Darul Hasan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mau hadrah nasyid ada, mau grup solawatan ada. Ustaz tahunya dari mana? Saya dari tadi di atas menikmati lagu-lagu hadrah. Jadi kalau ada yang nikah, walimah, khitan, tunangan, khitbah, maka undanglah adik-adik kita. Bagaimana adik-adik? Siap? Ya, kau udah siap? Tapi saya udah nikah Pak Ustaz. Nikah lagi? Saya sebetulnya mau ngetes aja, kira-kira ibu marah atau enggak. Kenapa mereka enggak marah? Berarti syukur. Ini adalah ibu-ibu yang insya Allah anak-anaknya menjadi pemimpin masa depan. Subhanul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Kalau di belakang saya ini ada anak kelas 1 sanawiyah, kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, betul? SMA 3 tahun, betul? Kuliah 4 tahun, betul? 2022 dia kelas 1 SMP, 2032 dia sudah selesai S1 insyaallah. Amin. Amin, amin. Selesai S1 dia akan ikut tes CPNS. Selesai S1 dia akan ikut tes pegawai negeri. Selesai S1 dia akan ikut tes polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara. Mereka yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Amin. Amin. Adapun saya, kita yang sudah usia senja, seperti tanaman yang awalnya hijau, setelah itu menguning, setelah itu layu, setelah itu mati. Saya ini agak-agak hijau, hampir-hampir kuning lagi. Setelah itu akan layu dan mati. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad ceramah jadwalnya jangan terlalu banyak, nanti kalau Ustaz mati mendadak gimana? Aku tidak khawatir. Kenapa? Karena anak-anak muda dari Pulau Madura akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan. Amin. Siap membela la ilaha illallah. Siap membela NKRI. Siap jaga persatuan. Siap menyambut tongkat estafet masa depan. Takbir. Takbir itu untuk ngusir setan. Mana tahu ada yang udah mulai ngantuk-ngantuk. Kok ustaznya tiba-tiba jadi dua ya? Itu musuhnya itu takbir. Makanya nanti kalau sholat Jumat ada jamaah yang ngantuk di sebelah, itu takbir. Allahu Akbar. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa takbir bisa ngusir setan, Pak Ustaz? Hadisnya sahih. Lihat dalam Sahih Al-Bukhari, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saat azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Begitu bunyi hadisnya. Wa alaihi duratun, sampai terkentut ketika azan dikumandangkan. Jadi kalau ada orang yang ngantuk saat pengajian atau dia kerasukan setan, ada orang kerasukan ketika dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia bukan takut, malah ketawa. Maka salah satu adalah diazankan di telinga sebelah kanan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka insya Allah dia akan sadar. Dua kemungkinan, sadar karena azannya atau sadar karena kaget terkejut saking kuat suaranya. Tapi sekarang banyak anak-anak muda yang azannya mengkhawatirkan. Allah, dia yang azan, kita yang ragu. Ini kira-kira sampai ujung apa enggak? Kita khawatir jangan-jangan pas hayya 'alas sholah dinamilah. Itu tidak terjadi di Bangkalan, amin. Itu tidak terjadi di Pulau Madura, amin. Itu hanya terjadi di planet Mars dan pesawat UFO. Allahu Akbar. Berbakti kepada ibu sudah, berbakti kepada ayah sudah, tapi ada orang, dia bukan ayahmu. Ayahmu ada 3. Ayahku 1 Pak Ustaz. Ayahmu 3 guys. Ayah yang pertama, allazi waladaka, yang menikah dengan ibumu lalu dia jadi ayahmu. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, yang mempunyai anak gadis lalu dinikahkannya dengan kamu. Aku belum Pak Ustaz, berarti kamu jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo ketemu jodoh. Amin. Ketemunya di majelis ilmu. Pas nanti Ustaz Somad pulang, tiba-tiba kemudian berdosa-dosakan. Tiba-tiba yang laki-laki nyari sendal, yang perempuan nyari sendal. Pas lagi nyari sendal itu kepalanya kejedut. Pas bangkit sama-sama. Enak ceritanya kalau ditanya anak. Papa, ayah, mama. Iya, dulu kalian ketemunya di mana? Dulu ada pengajian di Darul Hasan. Ketika itu yang ceramah namanya Ustadz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, Riau. Sekarang Ustadz itu di mana, Mak? Udah meninggal. Ketika itu mama sama papa lagi cari-carian sendal, ketemu. Akhirnya kami dinikahkan. Tausiah pernikahannya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. So sweet. Sekarang banyak bapak ibu tidak bisa cerita enak ke anaknya. Ketika anaknya nanya, ayah, papa, mama, dulu kalian ketemunya gimana? Akhirnya dia penasaran, dia tanya sama neneknya, nenek, dulu papa sama mama ketemunya di mana? Salah sambung. Dulu papa sama mama ketemunya di mana? Facebook. Dulu di Facebook mamamu kecil sekali, pas ketemu besar sekali. Amin. Bapakmu yang pertama menikah dengan ibumu, lalu kau jadi ayahnya. Bapakmu yang kedua yang menikahkan anak gadisnya kepada kamu, namanya mertua. Yang ketiga, alladzi 'allamaka, yang mengajarkanmu ilmu agama. Wa huwa afdaluhum, di antara 3 ayah ini dialah yang paling afdal. Siapa? Yang mengajarkanmu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wujud tidak baqa mukhalafatu bil hawadisi, diyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Wujud tidak baqa mukhalafatul hawadisi, diyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah, ilmun hayat sama basar kalam, sehingga dengan ilmu itu engkau bisa membedakan antara Tuhan dan hantu. Sekarang banyak orang menyangka hantu dianggap Tuhan, Tuhan dianggap hantu, karena tidak bisa membedakan nafi isbat. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah sebenar-benar sembahan kecuali Allah. La mahbuba bihaqqin illallah, tidak ada yang dikasihi, yang disayangi sebenar-benar cinta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada istri,
Kalau kau mati, dia akan nikah lagi dengan brownies, berondong manis. Cinta kepada suami, kalau kau mati, sebelah matanya akan menangis, yang sebelah lagi akan melirik. Tapi kalau kau cinta kepada Allah, itulah yang akan menjadi bekal menghadap. Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan itu adalah para kiai, para habaib. Maka berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, berbakti kepada ayah, tidak terkalahkan. Berbakti juga kepada para alim ulama. Saya dapat kabar cerita dari dulu, sudah lama. Bahkan ketika berziarah tadi, kelebihan Kabupaten Bangkalan, sejalan antara ulil amri dengan ulama. Ada di tempat lain majelis ulama, ada bupati, ada gubernur, ada majelis ulama provinsi, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Terkadang sepakat, terkadang tidak. Tapi di Bangkalan sejalan, karena pemimpin juga sekaligus ulama. Seperti Rasulullah SAW dulu, beliau sebagai ulil amri